Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini pasti dalam keadaan yang baik dan sehat. Katakan amin. Saudara, hari ini kita jumpa kembali di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah Allah Tritunggal. Wow, ini satu tema yang sangat menarik. Biarlah hari ini kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Yang mau katakan amin. Saudara, banyak pertanyaan sering tidak dimengerti dalam iman Kristen, dan dari sekian banyak pertanyaan tersebut, salah satunya yang paling sering dipertanyakan adalah tentang Allah Tritunggal ini. Pengertian sebetulnya dari Tritunggal yang utama adalah Allah adalah satu, namun dengan tiga pribadi yang berbeda. Kita sebagai manusia seringkali tidak mengerti tentang hal ini, sebab kita tidak mengenal secara baik tentang kesempurnaan Tuhan Allah kita yang maha agung dan mulia itu. Pada 1 Yohanes 4:8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. So hari ini, saya mendorong Bapak Ibu semua, jikalau Anda ingin mengenal Allah dengan baik dan benar, dahulukan kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mungkin dia bisa mengenal Allah dengan baik dan benar. Sebab Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Katakan amin. Di 1 Yohanes 4:10 dijelaskan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So hari ini kita mengenal Tuhan harus dengan kasih. Nah saudara, jika kasih itu berasal dari Allah dan sudah ada sejak awal, sebab Allah merupakan kasih dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, dengan kasih Allah yang benar-benar tumbuh dalam diri kita dan mujizat Tuhan Yesus tersebut, sebetulnya kita juga dapat menyatu dan tak terpecah. Akan tetapi selama hidup di dunia ini, membuat kita tidak dapat berbuat kasih sempurna dari Bapa, sebab godaan dunia yang begitu besar. Sekarang kita lihat arti Allah Tritunggal dalam Alkitab. Yohanes ke-30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus jelas menegaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Katakan amin. Yesus memperlihatkan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Allah. Dan pada doanya yang terakhir bersama dengan para murid sebelum penyalibannya, Yesus juga berdoa kepada Bapa Surgawi supaya semua murid bisa menjadi satu sama seperti Bapa yang ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Bapa. Dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa jika Yesus sudah menyatakan dirinya yang serupa dengan Allah dan Ia adalah Allah itu sendiri. Ini juga mengingatkan kita kembali pada makna kebangkitan Yesus, pernyataan Allah Bapa. Sebab Allah Bapa bersabda, Yesus adalah anaknya yang dikasihinya pada waktu pembaptisan Yesus. Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Wow, ayat ini menjelaskan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa Surgawi, di mana Yesus juga sudah menyatakan kesatuan dirinya dengan Roh Kudus, yakni roh yang sudah dijanjikannya kepada para muridnya yang disebut dengan roh kebenaran dari Bapa. Roh tersebut adalah roh Yesus sendiri, sebab ia merupakan kebenaran. Nah, kesatuan ini juga kembali dipertegas Yesus pada pesan terakhir sebelum ia naik ke surga. Ayo kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang boleh percaya dan mengerti bersama-sama. Kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu menangkap pesan Tuhan ini, Yesus pada waktu naik ke surga kasih pesan yang begitu penting. Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini satu kesatuan. Lalu Tuhan bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So,
sekarang saya akan bawakan tentang 3 pengertian Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah adalah Esa. Dalam beberapa ayat Alkitab tersebut sudah menjelaskan pengertian Allah secara jelas, dan masih banyak ayat dalam firman Tuhan yang menjelaskan tentang janji-janji Yesus bagi orang percaya dan pengertian Allah Tritunggal dalam arti yang tersamar. Dengan begitu, banyak ayat yang menjelaskan pengertian Allah adalah satu tersebut membuat kita sebenarnya tidak lagi harus mempertanyakan dan ragu akan hal ini. Kesatuan Allah ini meliputi Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Dan bukan menjadi 3 pribadi yang berbeda, namun satu kesatuan, dan ketiganya merupakan kekal. Sudah ada sejak semula, tidak ada penciptanya, dan bahkan sebelum semua ini terjadi. Katakan amin. Yohanes 17 ayat ke-5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini kita bisa lihat, Yesus menyatakan keberadaannya yang sudah ada bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia diciptakan. Kristus merupakan firman yang ada bersama Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Serta olehnya lah semua bisa dijadikan. Ini menyimpulkan jika mustahil Yesus menjadikan segala sesuatu apabila Yesus bukan Allah sendiri. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang ngerti boleh katakan amin. Yang kedua, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. 1 Korintus 8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dalam 1 Korintus 8 ayat ke-6 yang sudah tertulis di Alkitab secara singkat menjelaskan, jika Bapa menjadi sumber dari segala sesuatu dan hanya pada hukum Taurat yang harus kita taati kepada Bapa kita yang hidup, nah hanya lewat Yesus Kristus semuanya bisa terjadi dan menjadi jalan bagi kita menuju kepada Bapa. Yesus merupakan firman yang hidup. Saat hari penciptaan, Allah berfirman dan semuanya terjadi. Dan Yesus merupakan firman yang sudah terwujud menjadi seorang manusia. Yohanes 1 ayat ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Ayat ini menjelaskan jika Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan pada Yohanes 10 ke-30 dijelaskan jika Yesus menyatakan dirinya dan Allah Bapa merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Roh Kudus adalah Allah. Dan Roh Kudus memiliki sifat yang sama persis dengan sifat Allah. Roh Kudus tidak memiliki karakter seperti kekuatan mistis, sebab merupakan satu pribadi dengan Allah. Katakan amin. Kisah Para Rasul 5 ke-3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat ke-3 sampai ke-4 yang kita baca ini, jelas tertulis, jika kita sebagai manusia mendustai Roh Kudus, maka itu berarti kita juga mendustai Allah. Yang mengerti katakan amin. Dan yang ketiga, mengapa menjadi kesatuan? Nah, pertanyaan muncul nih, lalu bagaimana mungkin Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus menjadi satu kesatuan? Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ayat ini menjelaskan jika apa yang sudah Bapa berikan pada Yesus Kristus dan diberikan lagi oleh Yesus Kristus pada kita adalah kasih, dan kasih dari Bapa inilah yang membuat kita menjadi satu kesatuan dalam simbol kekristenan. Kasih ini adalah kasih agape yang tidak bersyarat dan menjadi kasih sempurna yang hanya milik dari Allah. Nah, saudara, dan kesimpulan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kasih tersebut sebab kasih agape yang sudah menyatukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga hal tersebut bukanlah hal yang berbeda, namun sebuah kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Katakan amin.
Dengan kasih-Nya yang sempurna tersebut, dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus, Allah merangkul kita supaya kita bisa menanggapi panggilan-Nya dan menjadi persatuan Allah. Maka kita sudah mencapai puncak kehidupan rohani kita, di mana kita sudah dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi-Nya dan juga untuk mengasihi sesama. Nah saudara, sebagai penutup khotbah hari ini, saya coba menyimpulkan dengan sederhananya begini, supaya Bapak Ibu bisa mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Oke, untuk mengerti Allah Tritunggal, kita harus sepakat dulu nih, Allah itu Esa, artinya Tuhan itu satu. Yang kedua, Tritunggal tidak tertulis dalam Alkitab, tapi adalah istilah yang dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk meramu pengakuan iman kekristenan kita. Dan yang ketiga, Allah dalam tiga keberadaan ini, yaitu Tritunggal, adalah Allah yang mau menyelamatkan kita semua umat manusia. Jadi Tritunggal bukan untuk menggambarkan kealahan, tapi Tritunggal berbicara tentang karya keselamatan karena Dia itu Esa. Tapi manusia jatuh di dalam dosa, dan perbuatan baik manusia ternyata tidak akan mungkin bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Sehingga Allah perlu turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, untuk menembus dosa dan pelanggaran manusia, untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya dan diciptakannya. Sebenarnya Allah sudah mengutus para nabinya, tapi manusia menolak, sehingga Allah harus turun sendiri karena ini masalah yang sangat serius. Allah sudah memberi firman, aturan, nabi dan sebagainya, tapi manusia tetap memberontak. Semuanya gagal, manusia tetap memberontak. Lihat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ditegaskan di Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Paling tepatnya adalah Allah turun menjadi sama dengan manusia, Allah mengosongkan dirinya. Yohanes 1:1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa firman bisa jadi manusia? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Allah kita mau jadi apa saja bisa karena Dia Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, yang menjadi pikirannya adalah keselamatan manusia. Dan setelah menyelesaikan misinya, Yesus kembali naik ke sorga. Dan Yesus meninggalkan rohnya untuk menolong manusia. Pertanyaannya, ada yang bertanya, kalau Yesus ke bumi, apakah di sorga kosong? Jelas tidak. Saya kasih analogi begini, ibaratnya seperti lilin. Ketika saya punya lilin dan masih hidup, dan Anda punya lilin tapi mati lilinnya, maka Anda bisa ambil api itu dari lilin saya. Lilin Anda nyala, apakah api yang saya punya akan bisa mati? Tidak juga. Lilin kita tetap nyala bersama-sama. Amin. Di sorga ada roh Allah. Di hati saya ada roh Allah. Di hati Anda ada roh Allah. Di sorga juga tetap ada roh Allah. Apakah rohnya banyak? Tidak. Itulah satu kesatuan, dan nanti ketika kita sampai ke sorga, roh Allah inilah yang bertahta dan berkuasa. Jadi Tritunggal bukan manusia untuk Allah, tapi Allah untuk manusia. Allah itu Esa, dan Allah mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Di atas kayu salib, Yesus Kristus mengatakan sudah selesai. Dan Yesus naik ke surga. Dan Yesus mengirim dan meninggalkan rohnya atau roh Allah sendiri untuk menolong umat manusia, agar manusia tidak lagi jatuh ke dalam dosa kembali. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu mari hari ini lewat khotbah minggu ini, saya berdoa agar Bapak Ibu semua bersama-sama lakukan, jaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari sampai Yesus datang kali yang kedua, kita semua kedapatan tidak bercacat, tidak bercela, dan kita diangkat oleh Yesus di awan-awan permai. Berjumpa dengan Bapa kita di sorga. Yang mau dan setuju dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, yaitu Allah Tritunggal. Engkau adalah satu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami, berikan hikmat pengertian kepada setiap kami, baik hamba-Mu di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah online ini dimanapun mereka berada. Hari ini mereka mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bapa, terima kasih dengan kasih
kami mengasihi Tuhan, kami mengenal Tuhan. Karena Yesus sudah duluan menyelamatkan kami. Bukan perbuatan hebat kami, tapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni setiap kami, pelanggaran kami, dosa kami. Kalau selama ini kami tidak mengerti. Oleh sebab itu hari ini kami belajar mengerti Allah itu Esa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Engkau berikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau